Apa itu P3K? P3K atau Profil Pelajar Pancasila Perangkat berisikan media permainan interaktif dan menyenangkan yang dikemas dalam bentuk kartu. Media ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada konseli terkait konsep dasar dari profil pelajar Pancasila, sehingga mereka dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 28 kartu domino P3K dalam P3K kami memuat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam dimensi ini terdapat 5 elemen, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Dalam tiap elemen juga telah dijabarkan ke dalam karakteristik yang ada dalam slide. Dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Dalam dimensi berkebinekaan global terdapat 3 elemen. Yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dalam 3 elemen ini juga telah dijabarkan dalam karakteristik-karakteristik yang telah ada dalam slide. Dimensi yang ketiga adalah gotong royong. Dalam gotong royong terdapat 3 elemen. Yang pertama adalah kolaborasi, kepedulian, dan yang terakhir adalah berbagi. Dalam tiap elemen juga telah dijabarkan ke dalam karakteristik-karakteristik tiap elemen dalam slide. Dimensi yang keempat adalah mandiri. Dalam dimensi mandiri terdapat 2 elemen. Yang pertama adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan yang kedua adalah regulasi diri. Dalam tiap elemen ini juga telah dijabarkan pada karakteristik-karakteristik yang ada dalam slide. Dimensi yang kelima adalah bernalar kritis. Di dimensi ini terdapat 4 elemen. Yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga adalah merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan. Dalam tiap elemen ini juga telah dijabarkan dalam karakteristik-karakteristik yang ada dalam slide. Dan dimensi yang terakhir adalah kreatif. Dalam dimensi kreatif ini terdapat 2 elemen. Yang pertama adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, dan yang terakhir menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Dalam tiap elemen ini juga telah dijabarkan pada karakteristik-karakteristik yang telah ada dalam slide. Cara pembuatan P3K. Yang pertama, menentukan tema besar media. Kami memilih tema profil pelajar Pancasila karena masih banyak siswa yang belum mengetahui karakteristik profil pelajar Pancasila meskipun sudah diterapkan di sekolah. Selain itu, profil pelajar Pancasila erat kaitannya dengan tema lomba, yakni inovasi dan kreativitas layanan BK di era Society 5.0 dalam kurikulum Merdeka. Dengan bantuan media BK P3K yang dikemas secara kreatif dan interaktif, siswa akan lebih mudah mengingat, memahami, menerapkan karakteristik profil pelajar Pancasila. Yang kedua, yakni menyusun konsep media BK. Setelah diskusi panjang, kami memutuskan untuk mengadaptasi kartu domino sebagai media yang akan kami gunakan. Selain itu, kami juga menyediakan 2 buah spinner yang berisi hadiah dan tantangan, serta buku pegangan konselor. Item-item tersebut kami gabungkan menjadi satu perangkat yang disebut P3K atau Profil Pelajar Pancasila Perangkat. Yang ketiga, yakni menyusun karakteristik 6 elemen profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 elemen yang sesuai dengan jumlah titik di kartu domino. Kami mengembangkan karakteristik dari keseluruhan elemen hingga menjadi 28 kartu. Yang keempat, menyusun hadiah dan tantangan permainan. Kami menerapkan sistem reward dan challenge pada permainan. Siswa yang berhasil memenangkan permainan akan diberi kesempatan memutar reward spinner. Begitu pula, siswa yang kalah dalam permainan akan diberi kesempatan untuk memutar challenge spinner. Yang kelima, yakni menyusun kerangka buku panduan dan buku pegangan konselor. Buku panduan berisi penjelasan singkat terkait P3K, manfaat, penjelasan, komponen atau isi dari P3K, dan cara penggunaan. Sedangkan buku pegangan konselor berisi kunci jawaban dari kartu domino, yakni karakteristik dari profil pelajar Pancasila secara merinci.
Yang keenam yakni membuat desain. Desain kartu domino, spinner, buku panduan, dan buku pegangan konselor, serta kemasan perangkat kami buat dengan pembagian yang merata pada tiap anggota kelompok. Yang ketujuh yakni proses pencetakan. Setelah desain selesai, kami melakukan proses pencetakan kartu, spinner, buku pegangan konselor, dan buku panduan. Dan yang terakhir, permainan P3K siap untuk dimainkan. Hasil karya dari P3K yakni berupa kartu pegangan guru BK, buku panduan P3K, 28 kartu domino P3, reward spinner, dan challenge spinner. Yang pertama ada kartu pegangan guru BK. Kartu ini berisi kunci jawaban untuk guru BK dalam melaksanakan sesi bimbingan dan konseling. Kartu ini mencakup karakteristik dari setiap elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Kartu pegangan guru BK ini menjadi panduan utama bagi guru BK untuk memaksimalkan penggunaan media P3K. Yang selanjutnya yakni 28 kartu domino P3 atau profil pelajar Pancasila. Setiap kartu domino P3 memiliki dua bagian yang terbagi menjadi dua kotak kecil yang berisi karakteristik elemen-elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Kartu ini berfungsi untuk memfasilitasi diskusi dan refleksi peserta didik tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dalam sesi bimbingan dan konseling, guru BK dapat meminta peserta didik untuk menyusun kartu-kartu ini sesuai dengan nilai-nilai yang berkaitan. Yang ketiga yakni buku panduan P3K. Buku panduan P3K adalah alat bantu yang digunakan untuk mendukung kegiatan bimbingan peserta didik di sekolah, khususnya dalam pengembangan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang keempat terdapat challenge spinner. Challenge spinner digunakan untuk memberikan tantangan atau aktivitas positif yang mengarahkan peserta didik untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tantangan tersebut dapat berupa menjawab pertanyaan yang ada dalam challenge spinner. Reward spinner digunakan untuk memberikan apresiasi dan motivasi pada peserta didik yang memenangkan permainan. Guru BK dapat meminta peserta didik yang memenangkan permainan untuk memutar reward spinner untuk menentukan hadiah. Selanjutnya adalah cara penggunaan media P3K. Yang pertama, pastikan semua komponen media P3K telah lengkap sebelum memulai sesi bimbingan dan konseling. Pastikan kartu pegangan guru BK, 28 kartu domino P3, reward spinner, dan challenge spinner sudah siap digunakan. Guru BK akan menjelaskan tata cara penggunaan media P3K kepada kelompok-kelompok peserta didik. Jelaskan tujuan penggunaan media ini dan bagaimana setiap komponen akan digunakan dalam sesi ini. Bagi peserta didik menjadi 2 hingga 3 kelompok dengan cara berhitung, pastikan setiap kelompok memiliki jumlah anggota yang seimbang. Persilahkan perwakilan dari setiap kelompok untuk melakukan switch sebagai penentu kelompok mana yang akan menjadi pemain pertama. Bagikan secara merata 28 kartu domino P3 kepada kelompok-kelompok peserta didik. Siapkan satu kartu sebagai kartu pembuka yang diletakkan di tengah. Kartu P3 memiliki dua sisi yang berisi karakteristik dari elemen-elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Guru BK meminta kelompok-kelompok peserta didik untuk berdiskusi dan menyocokkan kartu-kartu yang memiliki karakteristik elemen yang sama, kemudian menumpuknya dengan menyocokkan sisi yang sesuai.
Susun kartu-kartu yang diterima sedemikian rupa sehingga karakteristik dari elemen dimensi P3 yang sama akan bertumpukan. Perhatikan bahwa hanya kartu-kartu yang memiliki karakteristik dari elemen dimensi P3 yang sama di salah satu sisinya yang dapat ditempatkan bersamaan. Permainan berlanjut dengan cara yang sama. Jika peserta didik kehabisan kartu yang sesuai, mereka harus menutup salah satu kartunya. Kelompok pertama yang dapat menghabiskan kartunya tanpa menutup kartu atau dengan menutup kartu dengan jumlah paling sedikit adalah pemenangnya. Selama permainan berlangsung, guru BK menggunakan kartu pegangan sebagai acuan untuk memastikan kebenaran hasil diskusi setiap kelompok. Kelompok yang menang berhak melakukan reward spinner. Kelompok memutar reward spinner untuk menentukan hadiah yang akan mereka terima sebagai apresiasi atas prestasi mereka dalam permainan. Kelompok yang kalah harus melaksanakan challenge spinner. Mereka memutar challenge spinner untuk mendapatkan tantangan berupa pertanyaan yang harus mereka selesaikan sebagai bagian dari pembelajaran dan pengembangan diri. Setelah permainan selesai, guru BK dapat melakukan evaluasi dan memberikan pembinaan kepada peserta didik berdasarkan hasil permainan dan observasi selama sesi berlangsung.